Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Hendrik Pandu Paksi, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, saya Wulan Finandasari sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Saya akan membacakan serangkaian acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Penyajian materi, 3. Tanya jawab, dan yang keempat penutup. Baik, tak usah berlama-lama, langsung saja ke sesi pertama yaitu pembukaan. Mari kita ucapkan basmalah bersama-sama, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah penyajian materi yang akan dibacakan oleh Saudara Sakif. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya, Mbak Moderator. Selanjutnya materi bab 9, ketahanan nasional. Pendahuluan. Setiap negara sudah pasti memiliki cita-cita dan tujuan yang sesuai dengan kondisi masing-masing negara. Hal tersebut tidak dapat dicapai tanpa kesadaran dari setiap warga negara dan komponen yang mendukungnya. Perwujudan cita-cita dan tujuan nasional bukanlah pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan cepat, melainkan harus melalui proses, dinamika, dan upaya terus-menerus. Konsep ketahanan nasional tidak akan dapat berjalan secara maksimal tanpa adanya geopolitik dan geostrategi. Kedua hal tersebut berkaitan erat dengan perwujudan integritas dan komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Mengingat saat ini semakin banyak generasi muda yang mulai goyah terhadap ideologi bangsa karena mudah terprovokasi isu-isu tertentu ataupun tidak kenal betul dengan identitas masyarakat. Next. Masalah yang dibahas pertama ada geostrategis, ketahanan nasional, konsep dasar dan unsur-unsur ketahanan nasional. Yang keempat, hubungan Trigatra dan Pancagatra. Yang kelima, contoh implementasi geostrategis. Yang keenam, radikalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Next. Pengertian geostrategis. Geostrategis berasal dari dua kata, geografi dan strategi. Geografi menggambarkan ruang hidup nasional, wadah atau tempat hidup negara dan bangsa Indonesia. Sedangkan strategi diartikan sebagai cara suatu bangsa untuk menggunakan sumber dayanya untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang ataupun damai. Sedangkan strategi Indonesia adalah strategi suatu bangsa dalam memanfaatkan wilayah geografinya sendiri untuk menentukan tujuan, kebijakan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Hal ini diperlukan untuk merancang strategi pembangunan untuk mewujudkan masa depan bangsa yang lebih baik. Sulaiman 2016. Geostrategis Indonesia juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan integritas bangsa dalam kebinekaan yang sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945. Yang kedua ada tujuan geostrategis. Geostrategis memiliki peran penting untuk mewujudkan tujuan nasional dan ciri-ciri proklamasi yang sudah tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Geostrategis menjadi suatu rumusan strategi untuk mencapai hal tersebut demi masa depan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.
Di sisi lain, geostrategis Indonesia juga digunakan sebagai pedoman untuk menjaga ketahanan nasional dalam menganalisis aspek astragatra yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan bangsa. Hal tersebut dapat berguna untuk mengetahui tingkat ketahanan nasional yang berkorelasi dengan sejauh mana pencapaian tujuan nasional. Dengan demikian, akan mudah mengetahui faktor disintegrasi bangsa, baik dari luar seperti pemaksaan kehendak golongan tertentu, ataupun faktor luar seperti adanya melupakan sejarah bangsa. Ketika ada perkembangan geostrategis di Indonesia. Pada awalnya, pengembangan awal geostrategi Indonesia digagas oleh Sekolah Staf Komando Angkatan Darat yang dapat disebut dengan SSKKD di Bandung pada tahun 1962. Konsep geostrategis yang dirumuskan adalah pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indonesia karena luasnya pengaruh komunis. Pada saat tersebut, geostrategis Indonesia dimaknai sebagai upaya strategi untuk mengembangkan dan membangun kemampuan teritorial dan kemampuan gerilya. Konsep geostrategis Indonesia ditegaskan wujudnya dalam ketahanan nasional pada tahun 1974 sebagai kondisi doktrin dan metode dalam pembangunan nasional. Pengembangan konsep geostrategis Indonesia bahkan juga dikembangkan oleh negara lain dengan tujuan satu, mengembangkan dan menyusun potensi kekuatan nasional dalam aspek politik, ideologi hukum, keamanan dan sosial budaya, maupun aspek-aspek alamiah sebagai upaya melestarikan dan menjaga eksistensi hidup suatu negara demi terciptanya tujuan nasional dan cita-cita proklamasi. Yang kedua, menjunjung tugas pokok pemerintah di Indonesia dalam 1. Menegakkan hukum dan ketertiban, 2. Mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran, 3. Terselenggaranya pertahanan dan keamanan. Next. Materi selanjutnya yaitu ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki peran untuk melaksanakan peran dan mengatur konsep kesejahteraan keamanan dalam kehidupan bernegara secara harmonis. Dengan kata lain, ketahanan nasional berperan dalam mempertahankan eksistensi negara terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat disebut ATHG. Hal ini sejalan dengan pendapat Lemhanas atau Lembaga Ketahanan Nasional yang menyatakan ketahanan nasional adalah segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi ketangguhan dan keuletan untuk menciptakan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi AGHT yang baik berasal dari ataupun luar maupun dalam, menjaga integritas, identitas, keberlangsungan hidup suatu bangsa dan negara demi tercapainya tujuan nasional. Tanpa adanya ketahanan nasional, suatu bangsa dan negara tidak dapat menepiskan ATHG tersebut, baik dari faktor internal maupun eksternal. Hal ini secara tidak langsung juga mengancam kesejahteraan masyarakat suatu bangsa dan negara. Ketahanan nasional menjadi kebutuhan dan prinsip keberlanjutan yang sangat penting bagi setiap warga negara. Hal ini dikarenakan ketahanan nasional bukan hanya mempertahankan keberlangsungan suatu negara dan bangsa, namun secara khusus generasi muda memiliki tanggung jawab yang besar untuk mempertahankannya. Oleh karena itu, generasi muda harus dapat memperluas wawasan kebangsaan guna mengembangkan kekuatan bangsa dalam menghadapi semua ancaman, tantangan, dan hambatan, baik dari internal maupun eksternal di masa depan. Latar belakang ketahanan nasional Indonesia. Pada masa silam, bangsa Indonesia pernah mencapai kejayaan, yaitu pada masa pemerintah Kerajaan Sriwijaya dan pemerintahan Kerajaan Majapahit.
yang ditandai oleh kemampuan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat adil, makmur, aman, dan tentram, serta memiliki pengaruh luas baik secara kewilayahan. Dilihat dari aspek historis, kehancuran negara Nusantara I dan II antara lain disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, adanya pertikaian atau perpecahan di antara para pemimpin negara atau raja sehingga negara terpecah belah. Dampak perebutan kekuasaan di suatu sisi menimbulkan instabilitas pemerintahan. Sedangkan di sisi lain telah mendorong terjadinya upaya pemisahan wilayah, pendirian negara baru, dan sebagainya. Faktor yang kedua, adanya serbuan atau invasi dari negara kerajaan lain yang menyebabkan negara kalah perang dan terpecah-pecah. Faktor yang terakhir, adanya bencana alam yang merusak, menghancurkan, dan memusnahkan berbagai peninggalan-peninggalan kerajaan tersebut. Pelajaran yang dapat ditarik dari kegagalan negara Nusantara I dan II adalah bagaimana mengembalikan atau menciptakan kejayaan bangsa negara selama mungkin, tanpa mengulangi kesalahan yang dialami negara-negara kerajaan di masa lalu. Dalam konsep negara modern, pengembangan konsepsi ketahanan nasional di satu sisi diarahkan pada upaya memupuk, membina, dan menumbuh kembangkan dan meningkatkan kekuatan kemampuan, keutuhan, dan ketangguhan atau dapat disebut dengan K4. Sedangkan di sisi lain mampu meminimalisir dan meniadakan setiap bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. K4 dan ATHG tersebut sebagai perangkat hidup yang melekat pada setiap manusia, baik sebagai individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi alamiah yang subur, kaya sumber daya alam hayati dan non-hayati, serta posisi negara pada posisi sipil bintang dunia telah menyebabkan komunikasi dagang meluas ke seluruh penjuru dunia. Popularitas negara dan kancah pergaulan internasional telah mengundang perhatian negara-negara Eropa, Afrika, dan Asia mengadakan hubungan dengan Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing tersebut pada awalnya hanya untuk berdagang dan penyebaran agama sehingga tidak menimbulkan gejolak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun bangsa Eropa, khususnya Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda, memilih itikat buruk yang menguasai wilayah dengan semangat kolonialisme. Lambat laun, bangsa yang semula merdeka berubah menjadi negara jajahan, sehingga hilanglah kemerdekaan, kedaulatan, keutuhan bangsa dan negara. Akibatnya, Indonesia menjadi bangsa yang hidup sengsara, miskin, menderita, dan teraniaya lahir dan batin. Kondisi kemiskinan, penderitaan, dan keterbelakangan Indonesia telah mendorong dan melahirkan putra-putri daerah dari Sabang sampai Merauke untuk memperjuangkan dan mengembalikan kemerdekaan melalui pemberontakan terhadap pemerintah kolonial. Contohnya, ada Sultan Iskandar Muda, Cut Nyak Dien dari Aceh, Sisingamaraja dari Batak, Sumatera Utara, Imam Bonjol dari Minangkabau, Sumatera Barat, dan Pangeran Antasari dari Kalimantan, Sultan Hasanuddin dari Makassar. Perjuangan dan pemberontakan putra-putri daerah untuk mengusir para penjajah di Indonesia mengalami kegagalan. Namun semangatnya tidak pernah padam, seperti maksud peribahasa, patah tumbuh hilang berganti, mati satu tumbuh 1000. Ditilik dari sisi ketahanan nasional, kegagalan perjuangan tersebut disebabkan oleh kombinasi dari faktor-faktor berikut. Yang pertama, pemerintah kolonial menerapkan politik pemecah belahan terhadap rakyat. Kedua, perjuangan dan pemberontakan bersifat kedaerahan atau lokal sehingga mudah dipatahkan oleh pemerintah kolonial. Yang ketiga, para pejuang kalah dalam sistem persenjataan, baik sistem senjata teknologi atau fisik maupun sistem senjata sosial psikolog. Yang terakhir, pemerintah kolonial melakukan tipu muslihat atau politik curang melalui janji-janji perundingan, tetapi justru digunakan untuk menjerat dan menangkap para pejuang.
Kegagalan perjuangan putra-putri daerah tersebut telah mengilhami adanya pemikiran baru dalam memperjuangkan kemerdekaan. Contohnya saja, Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Ide dasar Budi Utomo adalah memajukan bangsa, menumbuhkan semangat nasionalisme melalui jalur pendidikan. Gagasan Budi Utomo selanjutnya menggugah dan mendorong lahirnya berbagai organisasi politik seperti Syarikat Islam, NU, Muhammadiyah, dan PNI. Berdirinya organisasi sosial politik pasca Budi Utomo, meskipun asasnya berbeda-beda, namun seluruhnya memiliki tujuan dan tekad yang sama, mencapai kemerdekaan. Perwujudan rasa persatuan kesatuan bangsa setanah air mencapai puncaknya pada Kongres Pemuda yang menghasilkan Ikrab Pemuda atau Sumpah Pemuda pada tahun 1928, tepatnya 28 Oktober. Kongres Pemuda menghasilkan keputusan penting bagi kelanjutan perjuangan NKRI. Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 dalam hukum dan ketatanegaraan Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai tonggak perjuangan strategis dalam mewujudkan integrasi nasional, sehingga pemuda memiliki kekuatan yang mengikat bagi segenap komponen bangsa dan mempertahankan dan mengamankannya selama mungkin. Dengan proklamasi tersebut, bangsa Indonesia terbebas dari segala bentuk penjajahan dan memasuki tonggak sejarah baru sebagai bangsa merdeka yang berhak dan wajib untuk mengurus bumi tumpah darahnya dengan kekuatan sendiri untuk mengenang periode sejarah bangsa. Maka Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Untuk mengenang sejarah proklamasi tersebut, para pejuang kemerdekaan tersebut diabadikan sebagai Angkatan Pembebas atau Angkatan 45. Next. Materi selanjutnya, konsep dasar dan unsur ketahanan nasional. Yang pertama ada konsep astragrata dalam ketahanan nasional. Yang kedua, ketahanan bidang posisi dan lokal geografi Indonesia. Yang ketiga, gatra keadaan dan kekayaan alam. Yang keempat, ada gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Yang kelima, gatra dalam bidang ideologi. Yang keenam, ada gatra bidang politik dan bidang sosial budaya. Yang ketujuh, gatra bidang ekonomi dan gatra ketahanan nasional. Gatra dalam ketahanan nasional. Manusia pada dasarnya adalah ciptaan Tuhan yang memiliki derajat dan harkat tertinggi dibanding hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda mati. Karena manusia diberikan kelebihan dapat berpikir dan berbahasa. Benda mati hanya mempunyai bentuk dan wujud saja. Tumbuh-tumbuhan memiliki bentuk, wujud, dan kehidupan saja. Sedangkan hewan memiliki bentuk, wujud, kehidupan, dan naluri. Oleh karena itu, jika manusia tidak menggunakan kelebihan akal dan dapat berbahasa tersebut sebagaimana mestinya, ia akan menurun derajatnya menjadi kelompok binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda mati. Sebagai ilustrasi dapat digambarkan bahwa kadang manusia membuat ungkapan seperti orang itu jangan seperti kerbau atau petuah agar tidak bodoh dan dungu. Yang kedua, orang itu jangan seperti benalu atau hidup menghisap orang lain. Ekspresi dan umpatan orang dalam banyak hal lebih mengena jika menggunakan kata istilah benda mati, flora, dan fauna. Dengan kelebihan akal, dapat berbahasa manusia pada akhirnya menjadi manusia berbudaya dalam arti mampu mengembangkan nilai-nilai berhubungan dengan lingkungannya, baik bersifat abstrak maupun yang konkret. Ketahanan bidang posisi dan lokasi geografi Indonesia.
Negara sebagai wadah bangsa Indonesia memiliki batas wilayah tertentu yang dapat membedakan negara antara Indonesia dengan negara-negara lain. Karakteristik wilayah bersifat Nusantara, bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan nasional sesuai dengan nilai-nilai kebinekaan Indonesia. Untuk itulah bangsa Indonesia memandang wilayah sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat. Kajian terhadap posisi dan lokasi negara telah dilakukan orang sejak lama, namun karena dilandasi kepentingan nasional masing-masing, maka implementasi pandangan tersebut sangat tergantung pada karakteristik wilayah negara yang bersangkutan. Perkembangan kajian posisi lokasi negara dapat dijelaskan di antaranya 1. Negara seluruh wilayah berupa daratan atau negara sarwa benua atau serba daratan, misalnya Swiss dan Laos. Kedua, negara pulau, yaitu negara sebagian besar wilayahnya berupa daratan dan hanya memiliki wilayah laut sangat sempit, misalnya di daerah Timur Tengah dan di sepanjang Laut Merah. Ketiga, negara kepulauan, yaitu negara yang wilayah lautnya lebih luas daripada daratan, misalnya Indonesia. Yang ketiga, gatra keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan alam adalah segala potensi dari dan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, yang terdapat di bumi, air laut, dan udara di seluruh wilayah kekuasaan. Yuridikasi Indonesia kekayaan alam hayati meliputi seluruh kekayaan bersifat hewani dan nabati. Sedangkan kekayaan non-hayati terdiri dari berbagai macam hasil tambang, mineral, dan benda mati lainnya. Yang keempat, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah orang yang mendiami wilayah atau tertentu dalam suatu negara. Bidang kependudukan dapat dipandang dari 3 sisi, yaitu jumlah, komposisi, dan sebaran penduduk. Yang kelima, gatra bidang ideologi. Ideologi merupakan landasan falsafah yang pandangan hidupnya dan sekaligus menjadi dasar cita-cita tujuan nasional bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila sebagai satu-satunya falsafah dan pandangan hidup bangsa didasarkan pada makna ideologi. Yang pertama, ideologi adalah perangkat prinsip pengarahan yang dijadikan dasar arah tujuan untuk dicapai dalam menyelenggarakan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional bangsa Indonesia. Yang kedua, Indonesia adalah salah satu sistem nilai atau serangkaian nilai yang disusun secara sistematis yang dijadikan kebulatan, ajaran, dan doktrin bangsa Indonesia. Yang keenam, gatra bidang politik dan sosial budaya. Ketahanan nasional bidang politik meliputi kajian bidang politik dalam negeri dan politik luar negeri senantiasa mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 dan ketentuan hukum lainnya dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Gatra dalam bidang ekonomi. Aspek-aspek ekonomi dan dalam konteks ketahanan nasional meliputi 1. Ekonomi kemasyarakatan, yaitu permasalahan ekonomi yang menyangkut masyarakat sebagai kesatuan dan keseluruhan. Kedua, struktur dan komposisi perekonomian nasional, di mana tolak ukur dan ketahanan nasional bidang ekonomi dapat dilihat dari struktur distribusi pendapatan nasional dan partisipasi dalam memproduksi pendapatan nasional. Ketiga, pembangunan ekonomi nasional, yaitu dengan merombak struktur ekonomi yang bersifat kolonial menuju struktur ekonomi nasional. Indikator keberhasilan ketahanan nasional di bidang ekonomi. 1. Tingkat pemerataan. 2. Peranan partisipasi rakyat. 3. Proses nasionalisasi perusahaan asing. Selanjutnya, gatra bidang sosial budaya. Istilah sosial budaya menunjukkan pada 2 segi, yaitu segi kemasyarakatan yang berkaitan dengan kerjasama manusia demi kelangsungan hidup, dan segi kebudayaan. Ketahanan nasional bidang sosial budaya menyangkut 1.
Identitas nasional dalam arti sikap, perilaku, dan gaya hidup bangsa Indonesia merupakan pengucapan kepribadian nasional yang diekspresikan baik dalam bentuk sistem nilai yang dianut maupun dalam tingkah laku lahiriah. Yang kedua, integritas nasional dalam arti Pancasila adalah titik tolak dan tujuan integrasi nasional, di mana integrasi nasional lahir dari tujuan nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sumpah Pemuda adalah pencetusan integrasi nasional. Selanjutnya Gatra bidang pertahanan keamanan nasional. Pertahanan keamanan atau HANKAM adalah upaya rakyat semesta Indonesia dengan ABRI sebagai intinya. Perjuangan HANKAM dilaksanakan dengan menyusun, mengarahkan, dan menggerakkan seluruh potensi nasional termasuk kekuatan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap ketahanan nasional di bidang HANKAM antara lain: 1. Sifat kondisi geografi Indonesia. 2. Situasi dan kondisi internasional. 3. Perkembangan iptek. 4. Masalah keterbatasan sumber daya alam dan ketidakpastian masa depan. Kepemimpinan dan pengelolaan manajemen yaitu kepemimpinan yang kuat, bersih, berwibawa, serta dinamis di semua eselon sesuai dengan kepribadian Indonesia. Next. Selanjutnya, hubungan antara Trigatra dan Pancagatra. 1. Ada hubungan antara Trigatra dan Pancagatra serta antar gatra itu sendiri. Terdapat hubungan yang erat yang umumnya dinamakan intersentrasi dan interpendensi. Yang kedua, ada ketahanan nasional adalah pengertian holistik di mana terdapat hubungan dan ketergantungan erat antara gatra dan keseluruhan kehidupan nasional. Yang ketiga, antara Trigatra dan Pancagatra serta antar gatra itu terdapat hubungan atau timbal balik. Yang keempat, kelemahan di satu bidang dapat mengakibatkan kelemahan di bidang lain dan dapat mempengaruhi kondisi keseluruhan. Yang kelima, ketahanan nasional bergantung pada kemampuan bangsa atau negara dalam memanfaatkan aspek alamiah sebagai dasar bagi penyelenggaraan kehidupan nasional di segala bidang. Ketahanan mempunyai arti sempit dan statis, yaitu daya lenting, sedangkan dalam arti luas dan dinamis adalah ketahanan pribadi dikembangkan secara bertahap menjadi ketahanan nasional. Integritas bangsa dan negara secara sadar memperjuangkan kelangsungan hidupnya. Ketahanan pribadi manusia, Indonesia harus mencerminkan kepribadian Pancasila yang berintikan 1. Percaya pada diri sendiri. 2. Bebas dari ketergantungan. 3. Memiliki jiwa dinamis kreatif. Dan terakhir, pantang menyerah. Pembinaan ketahanan nasional ini perlu dilaksanakan secara stimulan serentak, baik pembinaan terhadap aspek kekuatan, kemampuan, keuletan, ketangguhan, maupun terhadap ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang dihadapi. Next. Selanjutnya, contoh implementasi geostrategis. Salah satunya bela negara merupakan sikap dan tindakan warga negara untuk selalu memiliki rasa cinta tanah air, berkeyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau disebut ATHG, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri membahayakan keberlangsungan hidup bangsa. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara
Menurut Supanji 2018-1, Cinta Tanah Air dengan indikator menjaga seluruh wilayah Indonesia, berjiwa raga Indonesia, memiliki jiwa patriotisme, menjaga nama baik negara Indonesia, berkontribusi nyata untuk kemajuan negeri. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara dengan indikator tidak golput dalam pemilu, berperan aktif dalam organisasi kemasyarakatan, menjaga kedaulatan bangsa dan negara, memberikan yang terbaik untuk negeri, baik dalam tindakan, pola pikir, ataupun sikap. Yang ketiga, meyakini Pancasila sebagai ideologi negara dengan indikator memahami nilai-nilai Pancasila, meyakini dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara dengan indikator mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa, bersedia membela negara dari ancaman apapun, berperan aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara, meyakini bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak akan sia-sia. Yang kelima, memiliki kesiapan fisik dan psikis dengan indikator rajin berolahraga, menjaga kesehatan, selalu bersyukur atas segala karunia Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa menjaga jiwa dan raganya, memiliki kecerdasan seimbang antara emosional, spiritual, dan intelijen. Next. Radikalisme dalam kehidupan dan berbangsa dan bernegara. Radikal berasal dari kata radix atau radicis yang berarti akar, sedangkan secara harfiah radikalisme diartikan sebagai habis-habisan, cara menyeluruh atau amat keras menuntut perubahan dan maju dalam berpikir, bertindak. Radikalisme juga dapat diartikan dalam paham atau aliran yang bertujuan untuk melakukan perubahan atau pertahanan sosial secara drastis dengan cara kekerasan. Beberapa contoh radikalisme di Indonesia antara lain: 1. Akar sejarah radikalisme atas nama agama di Indonesia sejak berdirinya NII atau Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949. Yang kedua, tujuan dari RNI bertentangan dengan Kesepakatan Politik Ideologi Negara Kesatuan Republik (NKRI). Yang ketiga, kehancuran NII pada tahun 1962, namun ideologi yang digunakan hingga sekarang masih digunakan oleh sebagian orang yang untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Next. Kesimpulannya, negara Indonesia adalah negara yang solid, terdiri dari berbagai suku, bangsa, terdiri dari banyak pulau-pulau, dan lautan yang luas. Ketahanan nasional dapat terwujud jika ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam juga meliputi aspek alam, yaitu geografi, penduduk, dan kekayaan alam. Di lingkungan lembaga ketahanan nasional, seluruh segi kehidupan bangsa dinamakan Asragatra, terdiri dari panca atau sosial dan trigatra atau alam. Dengan demikian, diharapkan semuanya dapat memberikan peranan untuk kesejahteraan, keamanan nasional. Next. Berikut daftar rujukannya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Baik, terima kasih disampaikan kepada saudara Selati. Selanjutnya memasuki acara yang ketiga, yakni sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, mohon raise hand, on mic, dan on kamera. Dan untuk pertanyaan dibatasi hanya 3 pertanyaan. Yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan.
Izin bertanya, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah. Apa saja contoh radikalisme yang pernah terjadi di dunia? Terima kasih. Langsung saya jawab saja ya. Untuk contoh radikalisme yang pernah terjadi di dunia, yang pertama, akar sejarah radikalisme atas nama agama di Indonesia sejak berdiri NMI pada tanggal 7 Agustus 1949. Contoh yang kedua, tujuan dari NMI bertentangan dengan kesepakatan politik, ideologi negara, Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, NII kemudian menjadikan NKRI sebagai musuh dan menggunakan ideologi doktrin agama untuk melegalkan radikalisme berdasarkan ideologi politik. Yang keempat, kehancuran NII pada tahun 1962, namun ideologi yang digunakan hingga sekarang masih digunakan oleh sebagian orang untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan. Berikut tadi contoh-contoh dari radikalisme. Apakah bisa diterima jawabannya Saudari Ainun? Baik, untuk pertanyaan yang kedua, Izin bertanya, apa saja contoh radikalisme yang pernah terjadi di dunia ini? Sekian, terima kasih. Apakah pertanyaan yang bisa diulang? Halo, Saudara Rosid, apakah pertanyaan yang bisa diulangi sekali lagi?
Mohon maaf, mungkin Saudara Rosid mengalami kendala jaringan. Mohon diulangi, Mas Rosid. Apakah pertanyaan bisa diulangi, Saudara Rosid? Baik, saya ulang pertanyaannya. Apa saja contoh radikalisme yang pernah terjadi di dunia? Baik, langsung saya jawab. Yang pertama, akar sejarah radikalisme atas nama agama Indonesia. Yang kedua, tujuan dari NII. Ketiga, NII kemudian menjadikan NKRI sebagai musuh dan menggunakan ideologi doktrin sebagai agama. Yang terakhir, kehancuran NII pada tahun 1962. Itu contoh-contoh dari radikalisme, Saudara Rosid. Apakah cukup jelas? Baik, mungkin cukup jelas. Untuk pertanyaan ketiga, ini Mas Tadev mengangkat tangan. Mohon disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Tadev Hidayah. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan kehancuran negara Nusantara 1 dan 3? Lalu yang melatar belakangi kehancuran negara 1 dan 3 itu apa aja? Mohon dijelaskan, Mas Hakif. Apakah pertanyaan saya dapat dipahami? Mungkin sekiranya bisa diulangi sekali lagi, Mas Tadev. Baik, yang jadi pertanyaan saya itu faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan kehancuran negara Nusantara 1 dan 3? Kemudian apa saja yang melatar belakangi kehancuran negara 1 dan 3? Baik. Negara Nusantara 1 dan 3. Baik, terima kasih. Pertanyaannya akan saya jawab. Yang pertama, faktor yang melatar belakangi adanya hancurnya negara Nusantara 1 dan 2. Yang pertama, adanya serbuan dan invasi dari negara kerajaan lain yang menyebabkan negara kalah, perang, dan pecah-pecah. Yang kedua, adanya bencana alam yang merusak, menghancurkan, memusnahkan berbagai peninggalan kerajaan tersebut. Yang terakhir, adanya pertikaian atau perpecahan di antara para pemimpin negara atau raja sehingga negara terpecah belah. Dampak perebutan kekuasaan di satu sisi menimbulkan instabilitas pemerintahan dan di sisi lain telah mendorong terjadinya upaya pemisahan wilayah, pendirian warga negara baru, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari faktor-faktor hancurnya Nusantara 1 dan 2. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya memasuki sesi yang terakhir, yakni sesi penutup. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucap. Saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.